Bismillahirrahmanirrahim. Orang botak ketemu orang botak, ucapnya hello botak. Orang tompel ketemu tompel, bilangnya hello tompel. Orang yang berjidat ketemu orang jidat, hello jidat. Tapi kalau anaknya Pak Wardi ketemu anaknya Pak Slamet, ucapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih kurang keras. Ada pantun ini. Ubur-ubur di atas ikan di atas kapal selam. Ikan lele makan kedondong. Mas ganteng ucap salam, ya dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail qalib, al-wadihil burhanu, al-mabsutu fil wujudi, karamu wa ihsanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihi adhar wa alihi ahyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'dahu. Ashabul fadilah Kiai Haji Abah Zaini SPDI yang terhormat, mualim-mualim yang ganteng ada di sana, dan mualim-mualimah yang cantik yang ada di sana, serta teman-teman yang ganteng-ganteng dan teman-teman yang cantik-cantik. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan yang menguasai seluruh kekuasaan. Dialah Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah yang maha besar dari segala yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha raja dari segala raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah yang maha perkasa dan kuat. Yang perkasa dan kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha hidup, dan maha ada, dan yang maha wujud. Sedangkan adanya Allah dan wujud adanya Allah, hidupnya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi. Tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah hancur. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi Deraja, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliaulah yang telah mengeluarkan kita semua dari zaman kekafiran menuju zaman Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin bertanya kepada kalian semua. Semuanya puasa tadi siang? Tidak ada yang mokel? Santri putri tidak ada yang mokel? Oh iya, bagus, semuanya tidak ada yang mokel. Yang santri putra ada yang mokel apa enggak? Alvin mokel apa enggak? Oh enggak, bagus.
Ya, saya lanjut. Alhamdulillah, kita telah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada tahun ini. Alhamdulillah. Banyak orang di luar sana yang ingin melaksanakan ibadah puasa tahun ini, tetapi mereka tidak bisa karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang telah diberikan hidup oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, harus pintar-pintar bersyukur. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Marilah kita bersama-sama memperbanyak pahala kita. Contohnya seperti membaca Al-Quran. Teman-teman, saya mau bertanya, boleh? Al-Quran diturunkan kepada Nabi? Kepada Nabi? Melalui perantara malaikat? Oh, pintar semua teman-teman. Tepuk tangan dulu. Membaca Al-Quran juga termasuk ibadah kepada Allah. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas antara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga diturunkan sebagai penyelamat manusia dari kekafiran kepada cahaya iman. Al-Quran adalah kitab suci umat Muslim. Jadi kita sebagai seorang Muslim harus selalu membacanya, walaupun hanya selembar atau setengah halaman paling sedikit. Karena satu huruf dari bacaan Al-Quran yang kita baca mengandung 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran selembar atau 2 lembar atau 3 lembar, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi di bulan puasa, pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran agar banyak pahala. Sebelum membaca Al-Quran juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Agar kita tidak salah dalam memahami isi dan selalu berpegang padanya setiap saat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'anu ma'zubatullah fahud ma'zubatuhu. Al-Qur'an adalah nikmat, Al-Qur'an adalah jamuan Allah, maka ambillah jamuan Allah semampumu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain membaca Al-Quran, kita juga bisa melaksanakan amal ibadah yang lainnya, seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca Al-Quran, kita bingung mau melakukan apapun. Habis membaca Al-Quran kita bingung melakukan apapun. Lebih baik kita berganti untuk berzikir kepada Allah, menyebut asma-asma Allah agar kita disenangi oleh Allah dan disukai oleh Allah. Karena Allah tidak akan ingat kepada hambanya kecuali hambanya ingat kepadanya. Berzikir juga memiliki fadilah-fadilah tersendiri. Saya akan memberi tahu kepada teman-teman semua tentang fadilah-fadilah berzikir. Yang pertama, akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kepadanya. Jadi teman-teman, kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka kita ingat terlebih dahulu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu.
dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Dan yang kedua, dimohonkan ampunan oleh para malaikat-malaikat. Seorang mukmin yang selalu berzikir pada pagi, siang, dan malam hari akan dimohonkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang melaksanakannya tersebut akan bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang telah memberikanmu rahmat dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan kepadamu supaya dia bisa mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Allah Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Dan yang ketiga adalah hati akan menjadi tenang. Sesungguhnya kebahagiaan seseorang bukanlah terletak pada harta yang melimpah ataupun pangkat dan jabatan yang tinggi, tetapi kebahagiaan seseorang yang sempurna terletak pada hati yang lembut. Apakah hati yang lembut tersebut? Hati yang tenang. Apakah hati yang tenang tersebut? Adalah hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui kalau kita membaca Al-Quran kita akan mendapatkan banyak pahala, kita sudah mengetahui fadilah-fadilah berzikir. Semoga dengan itu semua yang sudah saya beritahu bisa menambah semangat teman-teman dalam membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum saya akhiri pidato saya ini, saya punya pantun. Mau dengar apa enggak? Antri Putra mau dengar apa enggak? Mau? Tapi saya dengar dari kemarin pantunnya anak-anak ubur-ubur ikan lele semua. Jadi saya mau bikin pantun beda lagi nih. Ubur-ubur ikan lele, anaknya Pak Wardi le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong CP, mana suaranya Wong CP? Pes CP? Masih semangat? Saya ulangi lagi satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadi, Abah Kiai Haji Zaini SPDI, serta muallim dan muallimah yang sempat hadir pada malam hari ini, dan santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah
membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan kata lain minaz zulumati ila nur aw ila siratil mustaqim. Baiklah, berdiri saya sini akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul cita-cita dan harapan seorang muslim pada bulan Ramadan. Apa sebenarnya cita-cita dan harapan seorang muslim yang giat pada bulan Ramadan? Jawabannya tergambar dalam doa yang sering dipanjatkan di sepanjang malam bulan Ramadan. Tentu saja doa-doa ini banyak sekali. Saya hanya mengambil 5 kalimat doa saja untuk saya uraikan secara singkat dan padat. Ada sekitar 24 permintaan dan harapan yang dipanjatkan dalam doa ini. Doa tersebut berbunyi, Allahumma ja'alni bil imani kamilin, walil faraidi mu'addin, walis salati hafizin, walis zakati fa'ilin, walima indaka talibin. Yang artinya, ya Allah, jadikan kami golongan yang sempurna dengan di dalam iman, yang mampu menaikkan berbagai kewajiban, memelihara salat, melaksanakan zakat, dan ikhlas mencari ridho di sisi Engkau Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 harapan dan cita-cita yang dipanjatkan dalam doa ini. Yang pertama, kesempurnaan iman. Dan yang kedua, kemampuan menaikkan berbagai kewajiban. Dan yang ketiga, dapat memelihara salat. Dan yang keempat, dapat menaikkan zakat. Dan yang kelima, ikhlas mencari ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan yang pertama yaitu kesempurnaan iman. Al-kamili nabil iman. Bagaimana kesempurnaan iman ini didapat? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rada Rasulullah zakat al-fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafasi." Rasulullah mewajibkan ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa yarukum linisaihim." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang berlaku baik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kitab Mau'idatul Mu'min karya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim dikatakan 4 pokok akhlak mulia. Yang pertama, keberanian, dan yang kedua, keadilan, dan yang ketiga, kebijaksanaan, dan yang keempat, menjaga kehormatan. Karena itu, mari kita berlomba-lomba menjadi seorang pemberani yang adil dan bijaksana berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Harapan yang kedua dapat menaikkan segala kewajiban. Walil faraidi mu'addin, maknanya mampu bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam kitab Syarah An-Nawawi Al-Muslim, ada yang tahu apa itu taufik? Santri putra, apa itu taufik? Ada yang tahu? Wong CP, apa taufik? Dalam kitab Syarah An-Nawawi Al-Muslim dikatakan taufik adalah khalqu qudratit ta'ah, diciptakannya kemampuan untuk taat kepada Allah berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam. Allah telah menjadikan kita dapat bertakwa dengan ungkapan la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang bertakwa jika kalian melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Harapan yang ketiga yaitu salat yang terpelihara. Walis salati hafizin. Bagaimana agar salat kita terpelihara? Pertama-tama harus kita pahami bahwa Allah tidak hanya memerintahkan sholat saja, tetapi menegakkan dan mendirikan sholat. Allah berfirman, aqimis sholati li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Hafiz ala sholati wa sholatil wusta wa qumullahi qanitin, peliharalah sholat 5 waktu dan sholat wusta asar, berdiri untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Harapan yang keempat dapat menaikkan zakat. Walis zakati fa'ilin. Harapan ini menjadi harapan yang sangat penting diwujudkan pada pegiat Ramadan. Sebab zakat tidak hanya zakat mal saja, tetapi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda,
rada Rasulullah zakat al-fitri tuhratun lis-shaimi minal lagli war rafasi. Artinya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang-orang yang tidak berfaedah dalam ucapannya. Harapan yang kelima mencari tempat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini menjadi harapan yang sangat penting diwujudkan dan sangat penting diwujudkan karena semua amal ibadah harus kita tunjukkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Imam Al-Haddad berkata dalam kitabnya yang bernama yang berbunyi makna ikhlas, ayyakuna qasdul insan fi jami' ta'ati a'malihi mujarradat taqarrubu ila Allah Ta'ala wa iradati qurbihi wa ridha duna gurdin akhara min muratin nas wa talabin mahmadin minhum autama. Artinya pengertian ikhlas adalah seorang di dalam seluruh ketaatan dan perbuatannya ditunjukkan semata-mata karena berusaha ingin dekat kepada Allah dan meningkatkan kedekatan dan keredaannya. Tidak ada yang maksud yang lain seperti ingin pamer, dipuji atau mengharap sesuatu dari makhluk atau tamak. Intinya semua amal ibadah harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Baiklah, sebelum saya tutup pidato saya, bukan hanya yang berjubah bisa ceramah, tetapi yang pendekar bersakral juga bisa. Dengan kata akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila tariqil jadid. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahibul fadail, para alim ulama yang kami taati serta kami muliakan, wabil khusus Abah Kiai Haji Zaini SPDI, dan yang kami hormati pula kepada dewan juri yang sempat hadir pada malam hari ini, dan kepada santriwan dan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan pidato saya yang berjudul keutamaan membaca salawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Lebih daripada jasa seorang ibu pada anaknya, lebih daripada jasa seorang ayah kepada putra-putrinya, lebih daripada jasa seorang guru kepada muridnya, lebih daripada jasa seorang suami yang mencari nafkah kepada istrinya, lebih daripada jasa siapapun di kehidupan kita. Orang yang paling berjasa bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Seandainya seorang ibu pernah melahirkan kita dengan segala macam pengorbanan beliau, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban untuk kita sehingga kita menjadi seorang muslim, sehingga kita mengenal akidah, kita mengenal kebenaran, kita mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jika bukan karena beliau, mungkin kita termasuk orang-orang yang merugi dalam kesesatan. Dan kalau ayah kita pernah mencari nafkah siang dan malam, mencari rezeki untuk menghidupi kita, tetapi Rasulullah SAW yang memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Kedua orang tua kita di akhirat tidak bisa menolong kita. Mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Yang artinya yauma yafirrul, keluarga kita, pasangan yang kita cintai sehidup semati, semua akan meninggalkan kita. Ayah kita nanti di padang mahsyar akan meninggalkan kita. Semua orang akan sibuk dan panik dengan sendiri-sendiri, termasuk diri kita sendiri. Lalu siapa satu-satunya orang yang akan membantu kita, menolong kita, yang sebelumnya dia sudah memiliki tiket masuk ke surga, tetapi dia tidak masuk demi menolong kita? Siapa satu-satunya orang yang akan berdiri di padang mahsyar, mengangkat tangannya ke hadap arah, mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummati, bagaimana keadaan umatku? Satu-satunya orang yang akan menolong kita di hari itu hanya Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi saya berdiri di sini akan mengajak para hadirin untuk membiasakan bersolat kepada beliau, karena beliau adalah orang yang paling berjasa untuk kita. Dengan bersolat kepada beliau, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Selama ini kita menganggap salawat adalah satu hal yang ringan, bahkan cenderung kita remehkan, kita anggap tidak begitu penting, sehingga ketika nama Nabi disebutkan, kita tidak otomatis bersolawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang rugi adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi lalu ia tidak bersolawat. Seperti sabda Rasulullah SAW, Ragima alfu rajulan dzukirtu ildahu falam yusalli alayya, yang artinya menjadi hina seseorang yang apabila aku disebut di sisinya lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolatlah kalian kepadanya dan berikan salam penghormatan baginya. Apa pelajaran dari ayat ini? Di dalamnya tersimpan banyak sekali nikmat atau kebaikan yang ada pada salawat. Yang pertama, salawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolatlah kalian kepada Nabi. Sama seperti Allah mengatakan, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Sama seperti Allah mewajibkan, memerintahkan, kutiba alaikumus syiyam, wajib bagi kalian berpuasa sebagaimana Allah memerintahkan. Seperti itu juga kedudukan daripada sholawat, wajib bagi orang-orang yang beriman. Dan tahukah kita, Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan besar. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang berbunyi, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu apa yang aku wajibkan daripada aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa yang Allah wajibkan, yaitu dengan bersolawat kepada baginda kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. فضل بني آدم بالعلم وعملي على جميع العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابي العلوم والحكم أما بعده. Walaupun air mengalir begitu deras, tak sederas tetesan imannya. Walaupun samudra begitu luas, tak seluas Tuhannya. Walaupun tinggi sang ibadah, tak patut kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Salawat berbingkaikan salam yang melambangkan iman dan takwa, yang menguatkan Islam yang hakiki demi terciptanya ridha Allah. Marilah kita junjung tinggikan kepada Presiden dunia, pengobrak-abrik kebatilan, penghapus rasa dendam yang sering menerjang kaum salat malam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menerang, dari zaman Utsman bin Affan sampai ke zaman Gus Atikur Rahman yang ganteng dan rupawan. Alhamdulillah. Hadirin, hadirin, masih semangat? Kata-kata kah? Kata-kata kah? Ikan lele, ikan ubur-ubur, ikan lele. Anaknya apa siap beraksi le? Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Haji Zaini SPDI, serta para dewan hakim yang arif dan bijaksana, dan pembawa acara yang saya banggakan, dan singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Kewajiban Meneladani Akhlak Rasulullah. Jikalau kita berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah, sudah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, bahkan kita catat dengan tulisan. Begitu besarnya akhlak dan keagungan Rasulullah sehingga Siti Aisyah menggambarkan kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah ialah Al-Quran, dan telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Selain daripada itu, begitu cintanya Rasulullah terhadap umatnya, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya, ada yang tahu atau mau tahu? Cindy gemoy jualan nugget, mau tahu aja atau mau tahu banget?
Perkataan yang dikatakan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya ialah ummati. Bahkan beliau mengucapkan ummati sebanyak 3 kali karena kecintaan Rasulullah begitu besar terhadap umatnya. Tetapi mengapa pemuda-pemudi di zaman sekarang tidak mau meneladani akhlak Rasulullah, tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah? Mengapa demikian? Karena pemuda-pemudi di zaman sekarang lebih mementingkan pergaulan, dan pergaulan itu pun tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka bermabuk-mabukan, meminum minuman keras, bahkan melakukan zina yang tak ada gunanya bagi mereka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kecintaan Rasulullah tidak seperti cintanya Dayat kepada animenya yang katanya Dayat ya mate kudasai, dan kecintaan Rasulullah tidak seperti cintanya Dio kepada Jihan yang dia pagi-pagi nyamperin Jihan, sayangku, punya kue better mirip kayak kau. Kenapa mirip sama saya? Karena hitam-hitam lengket. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin, boleh nyanyi enggak? Boleh? Jika kau jangan bilang kau pemuda hebat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila Inna lillah, bila dirimu cinta salawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita ingin mendapatkan cinta orang yang kita kasihi, tentu kita membutuhkan pengorbanan. Kita rela waktu kita terbuang hanya untuk memikirkannya. Tapi sudahkah kita sadar dia? Benarkah ia mencintaimu dengan tulus hatinya? Ya, masih belum pasti. Tapi cobalah kita ingat cinta Rasulullah terhadap umatnya, terhadap kita, sehingga apa percakapan malaikat Israel ketika Rasulullah sakaratul maut. Pada saat itu malaikat Israel diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Rasulullah. Ketika pada saat itu mulailah malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah. Wahai Israel, inikah sakaratul maut? Begitu sakit wahai Israel. Iya ya Rasulullah, inilah sakaratul maut. Ringankanlah sakaratul mautku, ringankanlah sakaratul mautku. Wahai Muhammad, aku telah meringankan sakaratul mautmu 70 kali keringanan. Tidak ada yang aku cabut nyawa seorang hamba selembut ini. Mendengar perkataan malaikat Israel, Rasulullah melirik lalu berkata, lalu bagaimana dengan engkau cabut nyawa umatku yang pendosa? Bagaimana dengan engkau cabut nyawa umatku yang pendosa? Umatmu manusia biasa, maka aku cabut begitu saja. Mendengar perkataan itu Rasulullah menangis seraya mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, timpakanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Timpakanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Subhanallah,
begitu besarnya kecintaan Rasulullah terhadap kita, tetapi apa yang kita lakukan saat ini dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan, kita seperti menampakkan kotoran di wajah Rasulullah dengan perilaku-perilaku yang kita perbuat. Hadirin, sebelum saya menutup pidato saya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari angkat tangan kita semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ketika Engkau cabut nyawa kami, hadirkanlah baginda Rasulullah kekasihmu di samping kami untuk menuntun kami membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika di mana hari yang paling menakutkan itu, ya Allah, hari yang paling menakutkan itu ketika hamba ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, hadirkanlah Rasulullah sebagai penuntun kami supaya kami tidak takut dan tidak gentar dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat untuk Vivit maju ke babak grand final. Oke, boleh Vivit ke sebelah kiri. Geser, geser. Cindy geser. Fitri geser, Fitri.